menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru. Sekali lagi, kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar. Kita masuk dalam era kompetisi antar negara yang semakin sengit, tetapi kita tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi. Sekali lagi, kita harus berubah. Cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa kita teruskan. Presiden turut meninjau area lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Total area lumbung pangan pada tahun 2020 adalah 30.000 hektar. Lokasinya berada di Kabupaten Pulang Pisau. Presiden turut meninjau penanaman padi, keramba ikan, dan peternakan bebek. Jokowi ingin memastikan program lumbung pangan benar-benar terlaksana, terutama saat menghadapi ancaman krisis pangan. Indonesia saat ini memasuki masa transisi menuju negara maju, dan untuk mewujudkan cita-cita itu, banyak yang harus dibenahi, dirombak, bahkan bila perlu dirubah secara total. Kita tahu tak ada satu perubahan yang tidak melalui masa transisi, dan masa transisi ini adalah pertempuran yang sebenarnya untuk mengetahui apakah perubahan itu akan terus dilanjutkan atau akan dibatalkan. Pencapaian visi besar harus kita percepat. Tidak ada jalan lain bagi kita semua selain meninggalkan cara-cara lama dan beradaptasi dengan cara-cara baru. Kita butuh terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat. Kita butuh lompatan-lompatan kemajuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan rakyat. Kita butuh karya-karya nyata agar lembaga-lembaga negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa. Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Pada masa transisi ini, pihak-pihak yang berkepentingan akan mempertaruhkan semuanya untuk mendorong perubahan atau untuk menjegal perubahan itu. Oleh karenanya, ketika sebuah negara menyatakan akan melakukan perubahan, maka otomatis pihak yang tak mau berubah akan menentangnya dengan segala cara. Berapapun besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan berapa banyak harta rakyat yang harus dikorbankan. Dan Jokowi adalah presiden pertama Indonesia yang benar-benar menyatakan akan melakukan perubahan. Antar negara berebut teknologi, antar negara berebut pasar, berebut orang-orang pintar. Antar negara memperebutkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya. Sekali lagi, kita harus berubah. Cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa kita teruskan. Strategi baru harus diciptakan, cara-cara baru harus dilakukan. Kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya, tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya, tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya. Oleh sebabnya, sejak Jokowi menjadi presiden Indonesia, entah sudah berapa puluh, bahkan mungkin sampai ratusan demonstrasi terjadi di seantero Indonesia. Dan Serikat Pekerja adalah kelompok yang paling getol mencetuskan pertempuran itu. Karena mereka merasa sudah menjadi kelompok dengan jumlah massa yang sangat besar. Tapi, dari sekian banyak demonstrasi, hanya 2 kejadian yang terhitung dan dicatat sejarah sebagai kejadian demonstrasi besar. Pertama, demonstrasi pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2014. Demonstrasi besar-besaran ini dilakukan oleh kelompok Serikat Pekerja dan hampir di semua kota besar di Indonesia. Waktu itu, isu yang digunakan adalah kenaikan harga BBM yang terjadi setelah besaran UMP mereka setujui. Kata pendemo, besaran UMP disepakati tanpa memperhitungkan adanya kenaikan BBM. Sehingga besaran UMP menjadi sangat kecil dan mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan besaran UMP. Padahal harga BBM naik karena subsidi BBM dicabut dan APBN akan defisit dan negara bangkrut. Akhir cerita dari demonstrasi ini cuma ramai saja. Apakah ada kesepakatan di antara pihak pendemo dan pemerintah? Tidak ada yang tahu. Yang pasti,
Pertempuran itu berlalu begitu saja dan negara dalam keadaan aman. Di akhir tahun 2016, terjadi lagi demonstrasi besar yang kemudian melahirkan sekolah yang bisa meluluskan siswanya tanpa harus belajar. Siapapun yang menyatakan diri bergabung dengan sekolah mereka, maka akan mendapatkan gelar alumni. Siapa lagi kalau bukan alumni 212? Demonstrasi besar-besaran yang terjadi hingga awal tahun 2017 ini mendemo Presiden Jokowi untuk lengser. Mereka menggunakan kasus mantan Gubernur Jakarta sebagai pintu masuk berdemo. Namun, Jokowi tak berhasil dilengserkan. Dia malah mencatatkan diri sebagai alumni 212 karena sempat ikut sholat Jumat bersama dan bahkan berpidato di panggungnya mereka. Sekali lagi, demonstrasi besar ini pun berlalu begitu saja. Negara kembali aman dan Jokowi masih tetap menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada demonstrasi menolak RUU KPK, demonstrasi sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, demonstrasi buruh di beberapa kota, dan demonstrasi-demonstrasi lain yang terjadi sepanjang Jokowi menjadi Presiden Indonesia. Namun, sekali lagi, semuanya hanya ramai saja, tak memberikan guncangan yang berarti, dan Jokowi terus melaju dengan program perubahannya. Sejarah panjang Indonesia mencatat beberapa demonstrasi besar di masa lalu, seperti demonstrasi pada tahun 1966 yang disebut dengan istilah demonstrasi Tritura, yang mengawal 3 tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwekora, dan menurunkan harga sembako. Karena demonstrasi ini adalah murni dari rakyat, apa yang mereka tuntutkan pun tercapai. Lalu demonstrasi di tahun 1998 yang menuntut pelengseran Presiden Soeharto. Dan demonstrasi ini pun mencapai apa yang dituntutkan, karena pendemo adalah benar-benar pihak yang berkepentingan langsung dan memiliki alasan yang kuat untuk menuntut pelengseran Soeharto. Berbeda dengan demonstrasi besar yang terjadi di masa lalu itu, demonstrasi besar yang terjadi di zaman Jokowi adalah demonstrasi bohong-bohongan, alias hanya perang gimmick dari pihak yang menolak perubahan. Pihak penolak perubahan inilah pendemo yang sebenarnya. Tetapi karena pihak ini tak mau mengotori tangannya sendiri, tak punya nyali, tapi punya dana besar, sehingga peran sebagai bandar demo sudah cukup memuaskan mereka. Maka dengan dana besar itulah mereka menyewa jasa penyedia massa demo, lengkap dengan perangkap tim buzzernya yang bertugas mencari isu untuk dipelintir, digoreng, kemudian dilemparkan ke grup WA dan media sosial untuk diviralkan, karena sebuah demonstrasi harus memiliki alasan agar terlihat beneran. Pun dengan kejadian sekarang, tak kapok atas kekalahan 2 demonstrasi besar-besaran melawan Jokowi di tahun 2014 dan tahun 2016. Tahun 2020, di tengah Indonesia dalam keadaan diserang pandemi corona, bandar demo ini mencoba lagi keberuntungan mereka untuk melengserkan Jokowi dengan mempelintir, menggoreng, dan melempar isu Omnibus Law yang katanya sangat merugikan rakyat Indonesia. Kita yakin bahwa si bandar demo kali ini sudah sangat memperhitungkan sebuah kemenangan, karena momentum serangan dilakukan saat negara dalam keadaan setengah pincang akibat pandemi corona. Ditambah isu yang digunakan adalah sebuah isu raksasa yang menyentuh segala segmen kerakyatan, mulai dari buruh hingga kepala daerah. Secara logika, memang seharusnya kemenangan itu mudah untuk dicapai. Tapi, satu hal yang tidak mereka perhitungkan, dan ini mengakibatkan kekalahan ketiga harus ditelan tanpa proses kunyah, adalah satu fakta bahwa negara sudah belajar dari 2 serangan demonstrasi besar tapi bohongan yang sudah dimenangkan. Dan Omnibus Law adalah senjata negara untuk membantai para penentang perubahan. Itu sebabnya, walaupun keadaan negara sedang diserang pandemi corona, namun rakyat yakin negara kembali akan menang. Lihat saja, demonstrasi 2020 ini pun akhirnya akan sama nasibnya seperti 2 demonstrasi besar sebelumnya.
hanya ramai saja, tidak mengguncang dan Indonesia kembali aman. Dan terkait fasilitas umum yang dibakar, toko-toko yang dijarah, tempat-tempat yang dirusak, itu adalah harga yang harus dibayar negara atas proses perubahan. Jadi, rakyat bisa melihat bahwa pertempuran antara Bandar Demo versus Jokowi dimenangkan Jokowi dengan telak dengan kedudukan 0-3. In any case, Jokowi memang wajib menang dalam setiap pertempuran melawan penentang perubahan. Kita tidak bisa membayangkan jika rakyat membiarkan Jokowi kalah. Akan seperti apa Indonesia kalau Jokowi tak menjadi presiden Indonesia sebelum waktunya? Mau minta AHY jadi presiden RI PLT?